Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia Nur, NIM 2018-01074. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan mengenai hasil kerja kelompok kami tentang asuhan keperawatan lansia dengan gangguan integumen pada kasus diabetes mellitus. Anggota kelompok kami terdiri dari Vira Nadia, Triska Rahma Margareta Dewi Arum, Salsabila Fitri Lestari, Rizky Amalia Nur, Koko Arifianto, Ruci Nurul, dan Muhammad Yusuf Afandi. Kasus yaitu Nyonya B, 60 tahun, mengatakan terdapat luka pada kaki kanan bagian bawah dengan panjang 9 cm dan lebar 5 cm sejak bulan November 2021. Klien mengeluh bengkak dan kemerahan pada kakinya sebelum terdapat luka. Kemudian dikompres air hangat. 2 hari kemudian kaki klien melepuh dan terjadi luka. Dalam aktivitas sehari-hari terbatas dan kadang dibantu keluarga untuk pergi ke kamar mandi karena adanya luka pada kaki dan juga klien mengeluh mudah lelah. Klien mengatakan memiliki riwayat penyakit diabetes dengan GDA 250 mg per dl. Pengkajian: identitas, nama Nyonya B, alamat Jalan Salak, jenis kelamin perempuan, umur 60 tahun, status menikah, agama Islam, suku Jawa, tingkat pendidikan SMA, lama tinggal di keluarga, pasien tinggal bersama anak pertamanya, lebih dari 3 tahun, sumber pendapatannya tidak ada, kebutuhan sehari-hari pasien ditanggung oleh anaknya. Riwayat kesehatan yang pertama, keluhan yang dirasakan saat ini. Pasien mengatakan terdapat luka pada kaki kanan bagian bawah dan dengan panjang 9 cm dan lebar 5 cm sejak bulan November 2021. Mengeluh badannya mudah lelah dan lemas saat aktivitas sehari-hari dan ke kamar mandi kadang dibantu dengan keluarganya. Yang kedua, keluhan yang dirasakan 3 bulan terakhir. Pasien mengeluh sering kesemutan di ujung-ujung jari tangan dan kaki. Pasien mengeluh mudah lapar, jadi harus makan sedikit-sedikit tapi sering. Dalam sehari-hari, pasien mengeluh badannya lemas dan mudah mengantuk. Yang ketiga, penyakit saat ini. Klien mengatakan memiliki riwayat penyakit diabetes dengan GDA 250 mg per dl. Yang keempat, kejadian penyakit 3 bulan terakhir. Klien mengeluh bengkak dan kemerahan pada kakinya sebelum terdapat luka. Kemudian dikompres air hangat, 2 hari kemudian klien mengatakan kaki melepuh dan terjadinya luka. Pemeriksaan head to toe. Suhu 36,7 derajat Celcius dengan tekanan darah 140/100 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, berat badan 52 kg, tinggi badan 157 cm, status gizinya yaitu 21,9 yang termasuk ideal. Pertama yaitu kepala. Rambut kepala bersih, terdapat sedikit kerontokan rambut, rambut beruban sebagian. Yang kedua, mata konjungtiva normal, tidak anemis, tidak strabismus, pasien tidak menggunakan kacamata. Pasien mengeluh penglihatannya sedikit kabur dan tidak memiliki riwayat katarak. Yang ketiga, hidung. Bentuk hidung simetris, tidak ada peradangan dan gangguan penciuman. Yang keempat, mulut dan tenggorokan. Pasien mengatakan gosok gigi 2 kali sehari, tidak ada radang gusi, dan kesulitan mengunyah. Pasien tidak menggunakan gigi palsu, ada beberapa gigi yang sudah lepas, mulut bersih dan mukosa lembab. Yang kelima, tidak terdapat peradangan, tidak ada gangguan pendengaran, dan telinga bersih. Kemudian leher, tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid, tidak mengalami kaku kudu. Ketujuh, dada. Bentuk dada normal, yaitu tidak ada retraksi, wheezing, ronki, dan suara jantung tambahan. Yang kedelapan, abdomen. Pasien tidak mengeluh nyeri tekan, tidak mengalami kembung. 9, genitalia. Pasien mengatakan tidak memiliki hemoroid dan selalu menjaga kebersihannya. Yang ke-10, ekstremitas. Rentang gerak terbatas karena ada luka pada kaki kanan. Tidak ada deformitas, tremor, dan edema kaki. Pasien tidak menggunakan alat bantu berjalan. Pasien mengeluh ujung jari-jari sering mengalami kesemutan. Kekuatan ototnya yaitu sesuai pada gambar ini. Kemudian yang ke-11 itu integumen. Kaki kanan pasien tampak merah dan bengkak.
terdapat luka dengan panjang 9 cm dengan lebar 5 cm. Pasien mengeluh nyeri pada daerah luka sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian ini Apgar keluarga pada pasien kami, hasil dari Apgar keluarga pasien adalah 10. Jadi dapat disimpulkan Apgar keluarga pasien menunjukkan fungsi yang sangat baik. Kemudian pemeriksaan SPMSQ, yaitu pada pasien kami, hasil dari pemeriksaan SPMSQ-nya yaitu ada salah satu. Jadi dapat disimpulkan fungsi intelektual pasien masih utuh. Kemudian pemeriksaan Mini Mental State Examination atau MMSI, hasil dari pada pasien kami adalah 26. Jadi dapat disimpulkan pasien tidak memiliki gangguan kognitif atau kognitif pasien masih normal. Kemudian pengkajian determinan nutrisi pada lansia. Pada pasien kami, hasil dari pengkajian determinan nutrisi pasien adalah 2. Jadi dapat disimpulkan nutrisi pasien baik atau good. Kemudian pengkajian fungsional berdasarkan Bratel Index, yaitu pada pasien kami, hasil dari pengkajian fungsional berdasarkan Bratel Index adalah 95, jadi dapat disimpulkan pasien ketergantungan sedang. Kemudian pengkajian keseimbangan untuk lansia. Pada pasien kami, hasil dari pengkajian keseimbangannya adalah 3, jadi dapat disimpulkan bahwa pasien memiliki resiko jatuh rendah. Kemudian analisa data. Yang pertama, data subjektif, klien mengatakan terdapat luka pada kaki, klien mengeluh bengkak dan kemerahan pada kakinya sebelum terdapat luka. DO-nya itu KU cukup, GCS 456, kesadaran kompos mentis, tampak luka gangren di kaki kanan bawah dan panjang 9 cm dan lebar 5 cm dan kedalaman 1 cm. Mengenai jaringan otot termasuk ulkus diabetik grade 2 dan tampak slag warna putih kekuningan di seluruh bagian luka, sedikit berbau dan terdapat pus 1 cc. Kemudian 5 GDA 250 mg/dl. Kemudian ini etiologinya. Masalah yang kami ambil itu gangguan integritas jaringan. Kemudian diagnosa yang kedua yaitu DS, klien mengatakan aktivitasnya terbatas dan kadang-kadang dibantu keluarganya untuk pergi ke kamar mandi karena adanya luka pada kaki dan jarang klien mengeluh mudah lelah. DO-nya KU cukup, GCS 456, TTV nadi 80 kali per menit, tekanan darah 140/100 mmHg, RR 20 kali per menit. Kesadaran kompos mentis, aktivitas klien tampak terbatas dibantu keluarga dengan kekuatan otot 5535. Kemudian masalah yang kami ambil yaitu intoleransi aktivitas. Diagnosa keperawatan yang muncul yaitu yang pertama gangguan integritas jaringan berhubungan dengan neuropati perifer, yang kedua intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Rencana asuhan keperawatan. Pada diagnosa yang pertama, gangguan integritas jaringan berhubungan dengan neuropati perifer dengan tujuan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan gangguan integritas dan jaringan pada pasien dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, kerusakan jaringan menurun dengan skor 5, yang kedua, kemerahan menurun dengan skor 5, dan yang ketiga, nekrosis menurun dengan skor 5. Dengan intervensi perawatan luka. Observasi yang pertama monitor karakteristik luka, misalnya drainase, warna, ukuran, dan bau. Yang kedua monitor tanda-tanda infeksi. Kemudian terapeutik. Yang pertama lepaskan balutan dan plaster secara perlahan. Yang kedua bersihkan dengan cairan NaCl atau pembersih non-toksik. Yang ketiga, bersihkan jaringan nekrotik. Yang keempat, berikan salep sesuai dengan jenis luka. Pasang balutan sesuai jenis luka. Pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka. Ganti balutan sesuai dengan jumlah eksudat dan drainase. Kemudian jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian yang edukasi, jelaskan tanda gejala infeksi. Anjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein. Ajarkan prosedur perawatan luka secara mandiri, dan kolaborasi prosedur
debridement, kemudian pemberian antibiotik. Yang kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan, tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan. Diharapkan toleransi aktivitas dapat meningkat dengan kriteria hasil, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat dengan skor 5. Dengan intervensi manajemen energi, observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas, kemudian yang terapeutik, sediakan lingkungan yang nyaman, lakukan latihan tentang gerak pasif maupun aktif. Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan, fasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan. Kemudian edukasi, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Kemudian terapi aktivitas, observasi, identifikasi defisit tingkat aktivitas, identifikasi kemampuan berpartisipasi dalam melakukan aktivitas, identifikasi sumber daya untuk aktivitas yang diinginkan oleh pasien. Kemudian terapeutik, yaitu fasilitasi fokus kemampuan, bukan defisit yang dialami. Kemudian fasilitasi memilih aktivitas dan tetapkan tujuan aktivitas yang konsisten. Koordinasi aktivitas sesuai dengan usia klien. Fasilitasi aktivitas rutin, misalnya ambulasi, mobilisasi, dan perawatan diri. Libatkan keluarga dalam beraktivitas, kemudian fasilitasi pasien dan keluarga memantau kemajuan sendiri untuk mencapai tujuan, jadwalkan aktivitas dalam rutinitas sehari-hari, berikan penguat positif atas partisipasi dalam aktivitas. Kemudian edukasi, ajarkan cara melakukan aktivitas yang dipilih, anjurkan melakukan aktivitas fisik, sosial, spiritual, dan kognitif untuk menjaga fungsi kesehatan. Yang ketiga, anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok atau terapi. Anjurkan keluarga untuk memberi penguat positif, kemudian kolaborasi dengan terapis dalam merencanakan aktivitas pasien. Kemudian implementasi asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu sesuai dengan intervensi yang kami lakukan dengan diagnosa yang pertama yaitu perawatan luka. Kemudian dengan diagnosa yang kedua yaitu sesuai dengan intervensi pada diagnosa intoleransi aktivitas yaitu mengenai manajemen energi maupun terapi aktivitas. Kemudian evaluasi asuhan keperawatan. Evaluasi yang pertama yaitu dengan diagnosa gangguan integritas jaringan berhubungan dengan neuropati perifer. Klien mengatakan terdapat luka pada kaki, klien mengeluh bengkak dan kemerahan pada kaki sebelumnya dan terdapat luka. Dengan kemudian O-nya yaitu KU cukup, GCS 456, kesadaran kompos mentis 4, tampak luka gangren di kaki kanan bawah dengan panjang 9 cm dan lebar 5 cm dan kedalaman 1 cm. Mengenai jaringan otot termasuk ulkus grade 2 dan tampak slaks warna putih kekuningan di seluruh bagian luka sedikit bau dan terdapat pus 1 cc dengan GDA 250 mg/dl. Kemudian A-nya itu masalah belum teratasi dan P-nya lanjutkan intervensi. Kemudian soal hari pertama pada diagnosa kedua intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. S-nya klien mengatakan aktivitas terbatas dan kadang dibantu keluarga untuk pergi ke kamar mandi karena adanya luka pada kaki dan juga klien mengeluh mudah lelah. O-nya yaitu KU cukup, GCS 456, TTV nadi 80 kali per menit, tekanan darah 140 per 100 mmHg, RR-nya 20 kali per menit, kesadaran kompos mentis, aktivitas klien tampak terbatas dibantu keluarga dengan kekuatan otot sebagai berikut. Kemudian A-nya masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan. Pada soal yang kedua, begitu juga dengan masalah masih belum teratasi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada salah, saya
Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.